Respirasi pada manusia dan hewan. Respirasi sel terdiri atas respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah proses pembakaran bahan makanan yang membutuhkan oksigen. Adapun respirasi anaerob adalah suatu proses pembakaran bahan makanan yang tidak membutuhkan oksigen. Alat-alat pernapasan manusia. Yang pertama ada rongga hidung. Hidung merupakan organ pernapasan yang pertama dilalui udara luar. Bagian dalam rongga hidung terdapat selaput, lendir, dan rambut yang berfungsi untuk menahan kontaminasi benda-benda asing, misalnya debu dan kuman, yang ikut masuk ke dalam rongga hidung. Yang kedua ada pangkal tenggorokan atau faring. Faring merupakan pertemuan antara saluran pernapasan nasofaring di bagian depan dan saluran pencernaan orofaring di bagian belakang. Saluran napas akan terbuka ketika manusia berbicara. Oleh karena itu, jika kita makan sambil berbicara, memungkinkan makanan masuk ke dalam saluran pernapasan. Bentuknya itu peristiwa tersedak. Yang ketiga ada batang tenggorokan atau trakea. Batang tenggorokan berupa cincin-cincin tulang rawan yang memiliki silia-silia pada dinding dalamnya. Silia-silia ini berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang ikut masuk ke dalam saluran pernapasan. Batang tenggorokan pada orang dewasa memiliki panjang sekitar 10 cm. Yang keempat, paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada di bagian bawah berbatasan dengan diafragma. Sedangkan di depan dan di samping dibatasi oleh tulang rusuk. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus dan paru-paru kiri terdiri 2 lobus. Paru-paru manusia terbungkus oleh 2 saput, yaitu pleura dalam dan pleura luar. Yang kelima ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Trakea bercabang lagi menjadi 2, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Struktur lapisan mukosa bronkus hampir sama dengan trakea. Bronkus kanan dan bronkus kiri masing-masing bercabang-cabang lagi menjadi bronchiolus yang merupakan salah satu bagian paru-paru. Yang keenam ada bronchiolus. Bronchiolus berfungsi sebagai saluran udara pernapasan dari bronchiolus menuju ke gelembung-gelembung alveolus. Struktur dari bronchiolus hampir mirip dengan struktur yang menyusun bronkus, tapi epitelium bersilianya mengalami modifikasi menjadi sisik. Yang ketujuh ada alveolus. Alveolus mempunyai struktur seperti sarang lebah. Di alveolus inilah terjadi pertukaran gas antara udara dan darah. Luas permukaan alveolus pada orang dewasa bisa mencapai 97 sampai 194 meter persegi. Mekanisme bernapas pada manusia. Mekanisme pernapasan dibagi menjadi 2, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada merupakan sistem pernapasan yang terjadi akibat aktivitas kontraksi dan relaksasi otot antar tulang rusuk. Sistem pernapasan dada terdiri dari 2 tahap, yaitu yang pertama ada tahap inspirasi, yaitu kondisi di mana otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, dan paru-paru mengembang. Hal ini mengakibatkan tekanan udara di dalam rongga dada lebih kecil dari tekanan atmosfer, sehingga udara yang kaya akan oksigen terisap masuk ke dalam paru-paru melalui saluran pernapasan. Yang kedua ada tahap ekspirasi. Tahap ekspirasi disebut juga fase relaksasi, yaitu kondisi di mana otot antar tulang rusuk kembali ke posisi semula, rongga dada kembali mengecil, dan paru-paru mengepis. Kondisi ini menyebabkan tekanan rongga dada meningkat dan lebih tinggi dari tekanan atmosfer, sehingga udara dalam paru-paru mengalir keluar melalui saluran pernapasan. Yang kedua, sistem pernapasan pada perut. Sistem pernapasan pada perut adalah sistem pernapasan yang bergantung pada aktivitas diafragma. Pernapasan perut juga dibedakan menjadi 2 tahap. Yang pertama ada tahap inspirasi, yaitu keadaan di mana otot diafragma berkontraksi sehingga rongga dada membesar dan paru-paru mengembang.
tekanan udara turun sehingga udara dari luar dapat masuk ke dalam paru-paru melalui saluran pernapasan. Yang kedua ada tahap ekspirasi. Tahap ekspirasi adalah kondisi di mana otot diafragma berrelaksasi dan otot dinding perut berkontraksi sehingga otot diafragma kembali ke posisi semula. Akibatnya, rongga dada mengecil, paru-paru menipis, tekanan udara dalam paru-paru meningkat. Sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida terembus keluar melalui saluran pernapasan. Yang ketiga ada pernapasan pada hewan. Yang pertama, alat pernapasan pada hewan mamalia berlangsung pada paru-paru. Prosesnya, udara pertama kali masuk ke lubang hidung, tenggorokan, lalu masuk ke paru-paru. Contohnya, hewan mamalia air, yaitu paus, anjing, dan singa laut. Hewan laut yang bernapas dengan paru-paru sesekali memunculkan kepala ke permukaan untuk mendapatkan oksigen. Yang kedua ada serangga. Alat pernapasan yang digunakan adalah berbeda. Serangga menggunakan trakea untuk mendapatkan oksigen. Trakea merupakan sistem pernapasan yang sederhana. Sistem ini bisa menyalurkan oksigen secara langsung ke tubuh serangga. Yang ketiga ada ikan. Hewan yang hidup di air atau ikan bernapas dengan menggunakan insang. Insang pada ikan berfungsi untuk menyaring oksigen yang ada di air. Insang berbentuk beberapa lembaran tipis yang terdapat di sisi kanan dan kiri kepala ikan. Yang keempat ada burung. Burung juga bernapas dengan paru-paru. Namun, paru-paru burung berbeda seperti hewan darat yang mengembang dan mengepis. Adapun saat terbang, pundi-pundi udara membantu burung untuk bernapas. Organ ini merupakan kantung yang berfungsi untuk menyimpan udara. Yang kelima ada amfibi. Hewan yang hidup di dua alam atau yang disebut amfibi dapat hidup di air dan di darat. Kebanyakan amfibi bermetamorfosis dari pernapasan berupa insang menjadi paru-paru. Namun ada beberapa hewan amfibi bernapas menggunakan kulit. Kulit pada hewan amfibi bisa menyerap air yang kemudian akan terjadi proses pertukaran gas melalui kulit atau respirasi kulit. Penyakit yang menyerang sistem pernapasan. Yang pertama ada pneumonia. Pneumonia merupakan kondisi radang paru-paru dengan istilah paru-paru basah. Kondisi tersebut menyebabkan peradangan pada alveolus. Akibatnya alveolus dipenuhi cairan atau nanah sehingga penderita mengalami kesulitan bernapas. Penderita akan mengalami gejala batuk, demam, sesak napas, menggigil, dan kelelahan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pneumonia antara lain menjalani vaksinasi, memperkuat daya tahan tubuh dengan mencukupi asupan nutrisi, menjaga kebersihan diri. Yang kedua penyakit asma. Asma adalah kondisi di mana saluran pernapasan mengalami penyempitan sehingga udara sulit masuk dan menyebabkan sesak napas. Biasanya asma terjadi karena adanya zat alergen yang memicu alergi pada saluran pernapasan tubuh. Penderita akan mengalami napas yang berat serta berbunyi dan sesak napas yang hebat. Gejala tersebut akan muncul apabila penderita terkena hal-hal pemicu alergi, misalnya udara dingin, debu asap rokok, bulu hewan, dan lain-lain. Cara pengobatannya dengan diberi obat yang mengandung epinephrine atau isoproterenol. Yang ketiga ada diftasi. Diftasi adalah penyakit di mana laring atau faring terinfeksi oleh bakterium Corybacterium diphthalate sehingga faring atau laring mengalami penyumbatan atau pembengkakan. Yang keempat ada TBC. TBC atau TB disebut juga tuberculosis, adalah penyakit yang disebabkan infeksi virus Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan lewat udara oleh penderita aktif TBC. Penyakit ini ditandai dengan gejala batuk berdahak kurang lebih selama 3 minggu. Kadang-kadang batuk disertai dengan darah. Penyakit ini merupakan penyakit menular yang dapat ditularkan melalui udara dari air liur atau semburan bersin penderita. Pencegahan penyakit TBC dengan memberikan vaksin anti-TBC yakni BCG.